Dari uraian yang Ustaz sampaikan pada surah An-Nasr itu kelihatannya ada hubungannya dengan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini, di mana dulu zaman Rasul mungkin umat Muslim yang sudah menganut agama Islam masih ada yang mungkin kurang istiqomah dan lain sebagainya, sehingga ujian terus datang. Sama seperti di negeri kita ini yang mayoritas Islam, tapi kelihatannya kita ini seperti diobok-obok terus, ya. Artinya kebebasan menjalankan agama itu kelihatannya agak was-was lah begitu. Ya, mungkin apakah ini sama dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul ketika umatnya itu belum betul-betul menegakkan syariat Islam. Sama seperti kita di Indonesia ini khususnya, ya, di mana puluhan ribu, mungkin ratusan ribu masjid-masjid itu ya, dibangun, ya, tetapi umatnya itu kurang untuk memakmurkan masjid itu. Mungkin itulah salah satu faktor untuk bagaimana kita menginginkan badatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tercipta. Apakah ini nanti kira-kira fenomenanya ini akan bisa seperti ketika zaman Rasul, ya, sudah mulai nampak, seperti sekarang kita lihat ini. Mungkin di Indonesia kurang semarak untuk kita lihat orang mengaku Islam itu, tapi di luar negeri yang notabene anti Islam, Islamfobia itu, tapi sekarang mereka sudah berbondong-bondong malahan berterus terang untuk masuk ke dalam Islam. Mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian ini kita lihat, umpama satu sisi di Indonesia yang mayoritas Islam begini kurang semarak syiar Islamnya, tapi di luar negeri itu sudah mulai nampak malah mereka membela, ya, apa yang kita bela. Tapi di sini kadang-kala kita terhalang oleh orang-orang yang masih mencari sesuatu yang berlawanan dengan kita. Sementara di Eropa itu taruhlah dia di Amerika, ya, di situ mungkin anti Islam, anti Palestina, tapi justru masyarakatnya itu banyak kita lihat di YouTube itu membela keberadaan Palestina itu sendiri. Apakah fenomena ini akan terus berkembang dan menjadikan nanti kesadaran-kesadaran yang ada dalam masyarakat Indonesia ini akan diingatkan begitu, Ustaz, sehingga kita mendapat ketenangan dan kedamaian apa yang kita harapkan begitu. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan. Jadi pertanyaannya, apakah nanti akan ya, jadi baik. Jadi sebagaimana yang saya atau kita dengarkan tadi, bahwa kita manusia ini sehebat apapun usaha yang kita lakukan, semaksimal apapun sarana-sarana itu kita penuhi, maka kita harus menyisakan ruang di dalam hati kita bahwa di sana itu ada yang maha kuasa, maha menentukan segalanya. Jangan sampai kemudian ketika kita melihat fenomena-fenomena kemunduran Islam, kemunduran kaum muslimin yang ada di negeri kita ini, kemudian menjadikan kita tidak bersyukur atas pencapaian-pencapaian yang ada. Jadi memang ada istilahnya target yang maksimal. Mungkin tadi disampaikan kita ingin melihat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini target maksimal. Tapi jangan sampai ketika target maksimal ini tidak tercapai, kemudian
target-target atau level-level di bawahnya ini kemudian tidak kita syukuri. Ya, bahwa oke, memang dalam prakteknya kaum muslimin ini di Indonesia ini masih banyak yang meninggalkan sholat umpama. Satu sisi itu. Tapi di sisi yang lain, ya meskipun mereka umpama ini tidak sholat, tapi mereka masih menisbatkan dirinya sebagai muslim. Sekurang-kurangnya kalau Islam diganggu ini malah biasanya orang-orang begini yang berdiri paling depan, paling rela mati lebih dulu. Orang-orang begini nih. Ya. Jadi minimal karena mereka ini saudara-saudara kita ini masih menisbatkan dirinya sebagai muslim, kita ini masih mayoritas. Dan karena kita ini masih mayoritas, ya ini sekarang kita bisa mayoritas ini apakah hanya orang-orang soleh saja atau banyak juga preman-premannya? Ya, banyak juga preman-premannya. Jadi minimal karena kita ini masih mayoritas, kita ini masih punya nilai. Ya, orang ini masih segan. Orang masih segan. Ya, jadi mungkin ya dilihat dari satu sisi bahwa ya kok enggak sholat sih ya. Ramadan kok enggak puasa sih ya. Padahal muslim loh. Tapi di sisi yang lain, ya. Di sisi yang lain ini minimal mereka ini masih ada kontribusinya. Bahwa karena mereka ini masih masih bahkan tersinggung kalau mereka ini dikatakan bukan Islam kamu ini, masih marah mereka ini. Meskipun tidak sholat. Ya. Jadi semangat ini yang kita jadi kita tidak boleh berputus asa. Jadi minimal kita doakan. Semoga nanti tuanya taubat. Ya. Karena ini Allah ini muqallibul qulub, ya, yang maha membolak-balikkan hati. Jadi sekali lagi kita jangan sampai kemudian karena melihat keadaan yang seperti ini lalu muncullah keputusasaan di dalam hati kita. Bahwa Allah memiliki syarat-syarat untuk datangnya pertolongan. Ini pernah kita kaji pada subuh. Intan surillah yansurkum. Pernah kita kaji itu. Ada syarat-syarat datangnya pertolongan Allah. Akan tetapi, ya, apapun pencapaian yang Allah takdirkan bagi kita setelah usaha yang maksimal, itu kita syukuri. Kita syukuri itu. Nah, ini diantara cara kita menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira mungkin seperti itu. Ada tiga sana? Kalau tidak ada kita akhiri, kita cukupkan. Allah kurang lebih mohon dimaafkan. Ya, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.